Durung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna fil akhbari ma yadullu anna akhira man yakhruju minan nar. Ini menerangkan rutbah yang kedua, yaitu rutbatul mu'adzabin. Wa'lam becek werwasira anna fil akhbari sak temene iku tetep ing dalem pira-pira hadis ma utawi suwiji-wiji ya dulu kang nuduhaken apa ma nuduhaken anna akhiraman ing atase sak temene akhire wong yahruju kang metu sapa man minan nari saking neraka iku ba'da sab'ati alafi sanatin iku ing dalem ba'dane pitu pira-pira ewu taun. Dia keluar setelah 700.000 tahun. Wa annal ikhtilafa lan sak temene perbedaan fil muddati ing dalem mangsa bainal lahdati ing dalem antarane mangsa kang sediluk wa baina sab'ati alafin lan ing dalem antarane pitu pira-pira ewu taun hatta qad yajuza sehingga terkadang liwat sapa ba'duhum sapa setengahe muadzabin apa setengahe kaum alan nari ing atase neraka kabar kin kaya dene kilat khatifin kang nyamber. Maksudnya hadis, ketahuilah bahwa hadis di beberapa hadis ini ada hadis yang menunjukkan bahwa akhir seseorang masuk ke neraka itu keluar dari neraka 700 tahun. Dan ada perbedaan waktu yang di situ bisa disesuaikan dengan sayyiat atau dosa-dosa yang sudah dilakukan. Bahkan di situ ada orang yang justru bisa melewati neraka kabarkin khatifin. Itu kalau sampean ngaji di Qaumi Utugian kalau tidak salah itu kan ada orang yang melewati as-sirat jembatan itu kan pada karo nglewati neraka wong itu di atasnya. Kalau jatuh ya berarti masuk neraka. Ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti angin yang meniup kencang, ada yang seperti kuda yang berlari, bahkan ada yang bahasa Indonesia ngesot ya. Mengesot ya suster ngesot. Mengesot karena memang dia amalnya mirip, ya maksudnya hampir clear antara baik dan buruk hampir sama. Tapi dia masih punya iman. Jadi ketika api neraka itu mau mengenai orang ini, ada nurul imannya kelihatan. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya juga masuk surga. Nah ini maksudnya ini berbeda-beda. Jadi ada banyak hadis yang menyebutkan itu. Waktunya pun berbeda-beda, ada yang lahdotin, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Wala yakunu lan ora ana lahu iku tetep kedue mau ba'duhum fiha ing dalem nar lubsun utawi meneng. Bahkan dia tidak sama sekali tidak masuk neraka. Wa bainal lahdati lan iku tetep ing dalem antarane mangsa kang sedhela wa baina sab'ati alafin lan antarane 700 pira-pira ewu taun darajatun utawi pira-pira derajat mutafawitatun kang beda-beda kang kacek-kacek minal yaumi saking sedina wal usbu'i lan seminggu wa syahri lan sesasi wasairil
mudati lan sekarine pira-pira mangsa. Maksudnya nanti pun antara waktu yang sebentar dengan 700 tahun itu juga beda-beda. Ada yang terpaut seminggu, ada yang terpaut 1 tahun, ada yang terpaut 1 hari. Maksudnya orang masuk surga itu berkelompok-kelompok dan beda-beda waktunya yang naik dari neraka menuju ke surga. Ya, jadi istilahnya tafawud karena ini kan kaitannya dengan muadzabun. Jadi dia akan masuk surga, cuman terpautnya berbeda-beda berdasarkan hasanat dan sayyiatnya, amal baik dan amal jeleknya. Jadi istilahnya apa? Dia ini akan menjalani masa hukuman ini sampai berapa tahun sehingga dia harus baru kharaja minan nar, baru keluar dari neraka. Ini berapa tahun itu tergantung. Ya, tergantung perilakunya di dunia. Makanya ketika dia di dunia itu niyamun, annasu niyamun, bareng di akhirat terus intabahu, dia baru sadar, Masya Allah loh jebule ngene, wah depo aku, wah depo ini penyakitnya depo. Jadi ketika di dunia dia santai tok, ya apa yang ini enggak ini, apa yang lakoni kebaikan ini. Setelah di akhirat dia baru seperti orang yang bangun dari mimpinya. Masya Allah, loh ternyata betul. Ternyata saya harus menjalani hisab yang begitu lama. Saya ternyata banyak melakukan maksiat. Nah, itu intabahu kemarin ya. Annasu niyamun fid dunya. Jadi di dunia seperti layaknya orang yang tidur. Sudah. Wa annal ikhtilafa lan sak temene persulayan bisiddati kelawan kerase, siddatil adab kelawan siddat la nihayata iku ora ana jinise pungkasan, ra jinise pol iku maujud li a'laha maring luweh dhuwur-dhuwure mau ikhtilaf bisiddah. Maksudnya apa? Hukumannya yang paling keras itu seberapa? Tidak bisa dihitung. Ya, maksudnya ada yang di alat kelaminnya di antem ini tergantung dosanya. Wadnahu utawi luweh asor-asore mau ikhtilaf iku atadibu iku kasiksa bil munaqasati kelawan den banget-bangetaken fil hisabi ing dalam hisab. Jadi maksudnya begini, orang ini pada saat ini kan babnya al muadzabin. Orang itu akan disiksa. Yang masuk dalam muadzabin ini adalah orang yang akan disiksa. Siksanya seberapa? Kalau kita berbicara kerasnya siksa yang diberikan kepada umat manusia oleh Allah, ya tidak akan pernah selesai. Ketika kita berbicara di Mi'raj, ada orang yang seperti ini. Itu dosanya wong zina. Lha iki wis zina, isih mendem, gak tahu poso, gak tahu sholat. Nah, ini kan bisa jadi bertumpuk-tumpuk. Tetapi yang takdib atau siksaan yang paling ringan adnahu adalah at-ta'dzib bil munaqasah fil hisab. Maksudnya apa? Dia ini orang yang banyak amal kebaikannya, tapi banyak hartanya, atau dia panjang umurnya, sehingga di situ banyak hal-hal yang mungkin tidak berguna, makruh, ada dosa-dosa yang kecil-kecil, sehingga di situ ketika namanya munaqasah, ketika dihisab ya lama sekali, bahasa kasarannya dibentak, dipelilihi gitu. Ini adalah siksa. Jadi dia tidak masuk neraka langsung ke surga, tapi hisab bil munaqasah ini sudah termasuk takdib. Tapi takdib yang paling rendah. Jadi lamanya dia dihisab. Ini kan capek, kemudian bahasa kasarnya cara orang-orang yang pegang proyek negara akan diperiksa BPK 3 hari mendem. Ya, atau orang yang melakukan di akademik, misalkan tesis, kemudian disertasi atau skripsi, besok mau munaqasah, malam tidak bisa tidur, dipelajari A sampai Z.
karena diocai satu. Ya kecuali ketemu seperti dosen yang tidak punya kualifikasi di situ, ya sekarang kita ketemu malaikat sing penyayang lah, malaikat itu radhi nafsu. Takoki tit mulai A ngasih Z ya seperti itu. Nah, kalau di dunia kan enggak. Kita kok dulurku, piye kabare piye ya selalas iku dunya. Ya. Nah, kalau kita kan tidak. Maksudnya bagian dari takdzib yang paling ringan adalah ini siksa. Berlama-lama dihisab. Jadi dia menjadi tidak nyaman walaupun akhirnya masuk surga. Tapi ini sudah masuk di dalam takdzib. Ya enak orang seperti ini wong tidak masuk neraka. Tapi ini bagian kita ini dikei umur yang pendek ya susah, dikei terlalu panjang ya susah. Ya panjang yang tidak terlalu, jangan terlalu pendek, ya jangan pendek. Allahumma tawil umurona sing macem ngono ya, ditambahi. Tadi bil munaqasah fil hisab. Kama anna dalika. Benar ya, kama anna dalika qad yu'adabu ba'dul muqassirin fil a'mal. Kama anna dalika. Kama annal malika, masyaallah. Kaya sak temene raja. Qad yu'adibu iku terkadang niksa sapa malik ba'dal muqassirina ing setengah wong kang padha salah kabeh fil a'mali ing dalem pira-pira penggawe bil munaqasati kelawan munaqasah banget-bangetaken fil hisabi ing dalem hisab. Contohnya apa? Raja. Maksudnya ada orang naik bahasa sekarang diberi uang 50 juta. Tolong ini disebutkan dibelanjakan dengan benar. Dia sebenarnya bukan orang yang korupsi, tapi ketika proyek itu sudah selesai, kwitansinya mana? Yaitu kemarin cari kwitansinya. Wah, nabrak luru kono selawali bareng tekan kono satu-satu. Ya. Jadi dia sebenarnya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan fil a'mal tadi, muqassirina fil a'mal, karena tidak prosedural. Akhirnya apa? Dia berlama-lama di munaqasah. Coba misalkan dia tertib, delok tok, oh sudah. Ini harus ditanya berkali-kali. Makanya diantaranya adalah kalau kita melihat dari awal kan begini. Orang yang pertama ada, kalau di juz 3 ada afatul lisan. Orang yang banyak bicara bima la yaknihi. Orang yang banyak bicara terhadap sesuatu yang tidak penting, apalagi yang haram. Ya, ini berarti menunjukkan banyaknya hisab. Semakin orang banyak yang dihisab, berarti semakin peluangnya salah semakin banyak. Kan begitu. Begitu juga orang yang banyak hartanya. Sehebat apapun orang yang banyak hartanya, itu mesti berlama-lama di munaqasah. Ini kalau dia baik, dia benar, dia prosedural, itu pun berlama-lama. Makanya sahabat itu beramai-ramai minta doa Kanjeng Nabi untuk diberi Allah hidup dalam kondisi miskin dan mati juga miskin, karena sak hebat-hebatnya tetap berlama-lama. Nah, ketika hisab ini semakin lama kita ditanya, maka semakin berpeluang untuk salah. Kan begitu. Kita bisa mengerjakan soal 10. Terus dikei 20, mesti ada peluang salah. Terus kemudian 100, mesti tambah ada peluang salahnya. Nah, di sini itu persoalannya di situ. Makanya ada bahasan Imam Ghazali, kita disuruh uzlah, disuruh luzumul buyut. Itu ya karena tadi jangan banyak mukhalatah, jangan banyak bicara bimalayani, ya karena nanti hisabnya akhirnya terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama berarti berpeluang untuk salah. Nah, salah berarti sudah ada indikasi. Nah, hitungan ke neraka atau tidak, tergantung nanti. Itu contohnya adalah raja sing menghisab atau mengundang sebagian orang yang diberi proyek tapi tidak berjalan baik. Sumayafu mongko nuli ngapura sapa malik. Tapi kemudian mengampuni. Oh, sing warung ditelepon. Pak, ini dia benar beli. Iya, Pak.
dulu tanggal sekian-sekian. Nah, dia ndak minta notare. No, jadi kan salah. Neng karena terbukti akhirnya diampuni oleh rajane ya, aja baleni neh. Ya, sumayafu. Nah, wis yafu kan berarti dia capek di hisabnya tapi dia lolos ke surga. Tapi dia sudah dapat itu. Waqad yudrabu lan terkadang den keprok sapa ba'dul muqassirin bisyati kelawan pira-pira pecot cemeti cara wong kuno. Waqad yu'adzabu lan terkadang den siksa sapa ba'dun binauin kelawan werna akhara kang meneh minal adabi saking siksa. Ya macam-macam modele. Ya tergantung seperti tadi raja sing hanya menanyai terus diintimidasi berhari-hari kemudian diampuni. Anak-anak yang menuh kesalahan hanya dipecuti misalkan berapa kali ya dengan nau'u adabin. Nah, di akhirat itu seperti itu. Waya tatorroku lan rimo dadi teka ilal adabi maring siksa ikhtilafun apa persulayan beda ikhtilafun apa perbedaan salisun kang kaping 3. Jadi ada tafawut lagi, ada beda-beda siksa fi ghairil muddati dalam liyane mangsa wasiddati lan berate. Tadi kan siksa itu iso ikhtilaf berbeda-beda di dalam waktunya. Sing kedua, siksa ini juga ikhtilaf berbeda-beda di dalam syiddah dan takhfifnya. Beratnya itu seberapa itu setiap orang berbeda-beda dan ada yang ikhtilaf yang ketiga. Berbeda-beda yang ketiga. Apanya? Wa huwa utawi ikhtilafun salin iku ikhtilaful anwa'i. Iku beda-bedane pira-pira werna. Nah, yang ketiga adalah beda-bedanya jenis siksaan yang diberikan. Ya, jadi siksa ini setiap orang itu bisa berbeda-beda dalam jangka waktunya, keras dan ringannya, terus bentuk-bentuk siksaan itu. Ada 3, ya. Jadi bisa jadi dia seperti yang saya ceritakan kemarin, dia disiksa misalkan selama 10 tahun, tapi diletakkan di tempat di neraka yang panasnya seperti Nabi Ibrahim itu. Sumuk saja, dia tidak apa-apa, tapi 10 tahun. Ada yang 1 bulan tapi goreng banget, goreng diogrok-ogrok alat kelamin misalkan. Tahu zina ora jarak durung tobat misalkan. Dan seterusnya. Ada anwa. Idza isa krana arae ora ana. Man sapa wong yu'adzabu kang den siksa sapa man bimusadaratil mali kelawan numprih bondo fakot hale bloko. Bukan karena urusan mal tok. Kaman kaya wong yu'adzabu kang den siksa sapa man bi akhdil mali kelawan jipuk bondo. Wa kita lil waladi lan mateni anak wastibahatil harimi lan amrih kawenangane wong wadon kang den sengker kang den keker harem ya bojone budake ane wong aku di zaman mondok ana harem harem iki wong wedok sing ora halal ya ajnabiyah itu harem. Sing ora paham harem itu sesuatu yang mengelilingi ya harem. Ana harem ayu harem. Bahasa Arab kayaknya kan. Wa ta'dibil aqaribi lan nyiksa maring pira-pira kerabat. Wa darbilan mukul watqat ilisani lan motong lesan wal yadi lan tangan wal anfi lan irung wal uduni lan kuping wa ghairihi lan liyane qat'i. Jadi maksudnya begini, orang itu gampangane besok disiksa itu bukan biasanya bukan hanya karena satu kesalahan. Misalkan kenapa orang yang disiksa? Karena mengambil harta. Yang lainnya tidak. Pondok dunia siksanya satu tok enggak. Kadang berjenis-jenis. Mengambil harta pernah, belum diridani orang yang punya belum sampai istiqlal. Di satu sisi dia pernah memukul, belum. Dia pernah ngerasani, belum. Dia meninggalkan sholat yang kemudian lupa, dia belum bertaubat. Jadi jenis-jenis. Bisa jadi orang sing dihantam mulutnya oleh disiksa dan rokok diantemi mulutnya gene ngerasani, sing siji diantem bokonge kanan gene linggih ndokne maksiat, siji dicuthik alat kelamine mergo tahu
Nah, dia bisa mengalami beberapa anwa'il adab, berwarna-warni, karena kesalahannya juga berwarna-warni, tidak satu saja. Maksudnya rasionalnya mestinya orang disiksa itu mau waya tataraku ilal adabi ikhtilafun idlaisa man yu'adzabu bi mustadil mali faqat. Dadi wong disiksa itu mestine ora perkara harta tok, tapi banyak yang lain, kesalahan-kesalahan itu. Selesai. Fahadhil ikhtilafatu. Mongko utawi iki pira-pira perbedaan. Perbedaan sing ana 3 tadi, ada yang muddatin, ada yang siddatin, ada yang anwa'in. Sabitatun iku ingkang tetep fi adabil akhirati ing dalem siksane akhirat. Dalanuduhaken alaiha ing atase ika hadhil ikhtilafat qawati usar'i, apa pira-pira dalil kang mestekaken kang yaiku syara. Wahia utawi ika hadhil ikhtilafat bihasabi ikhtilafi kuwatil imani, iku kelawan milang-milang bedane kekuatane iman, wa fihi lan apese iman, wa kasrati taati lan akeh pira-pira taat, wa qillatiha lan sithike taat, wa kasris sayyiati lan akeh pira-pira kaalanan, wa qillatiha lan sithike sayyiat. Maksudnya beda-bedanya waktu, jangka waktu hukuman, keras dan ringannya hukuman, bentuk-bentuk hukuman, itu standarnya adalah bagaimana kekuatan imannya, bagaimana banyak taat dan sedikitnya, bagaimana sayyiat atau dosa-dosa yang diperbuat. Itu tidak lepas dari itu. Maka di sini disebutkan kuwatil iman, kasrati taat, dan mau kasrati sayyiat. Jadi taatnya sedikit tapi sayyiatnya banyak, atau taat dan sayyiatnya hampir sama. Kalau dalam Jawharatut Tauhid, wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Dia melakukan banyak amal kebaikan, mbuh ditampa mbuh ora, dosanya tetap jalan, belum sampai taubat, dia sudah meninggal dunia. Wa man yamut wa lam yatub, maka fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya kita serahkan kepada Allah. Walaupun sholatnya dalam kondisi sembahyang, tapi dia belum tobat. Nah, sembahyang pas ngalamun sapa sing roh? Kenapa dia mati? Dia ngalamun tawabrak kebuk waget terus mati. Kita wong alhamdulillah matinya baik dalam kondisi sujud, padahal perkara waget jantungnya umat terus meninggal. Tidak ada yang tahu kan. Nah, di situ bisa kita, maksudnya apa? Bisa kita lihat di dalam diri kita, karena kita melihat orang lain tidak bisa. Taat kita sudah banyak belum? Alhamdulillah sampun. Lah ditampa apa lah ini persoalannya. Maksiatnya hampir mirip, juga banyak. Diterima ya mesti. Tapi kan yang tingkat ketaatan kita ini yang dipertanyakan, bisa diterima, sudah diterima atau tidak. Titik. Jadi ikhtilafus salasah tadi, perbedaan hukuman siksaan dalam waktu, dalam ringan dan beratnya, kemudian jenis-jenisnya, itu tergantung kekuatan dan kelemahan iman kita. Banyak sedikitnya taat yang kita lakukan dan kemaksiatan kita, sedikit atau banyak. 3 ini yang menentukan kita mau masuk yang mana, yang 1000 tahun atau yang 5 tahun atau yang 1 tahun atau yang 1 hari saja. Ya, di situ kita dihukum ringan atau berat, dihukum diantem palu apa dititik apa atau apalah, tergantung. Di situ persoalannya. Titik amma syiddatul adabi, anapun utawi bangete siksa, fabi syiddati kubhis sayyiati, mongko iku kelawan bangete olone pira-pira kealanan. Kealanan maksud kemaksiatan, wa kasratiha lan akeh sayyiat. Jadi keras dan tidaknya siksa yang akan kita terima itu karena
kemaksiatan yang kita lakukan, semakin kemaksiatan itu banyak dan berkelas, maka siksaan kita juga berkelas. Ya, wong kita itu sudah diterangkan kemarin, paling tidak ada 17 dosa besar yang bisa diidentifikasi dan bisa kita baca, selain dosa-dosa yang lain. Nah, yang menjadikan syiddatul adab, siksa kita berkelas ya tadi, sejauh mana kita melakukan kemaksiatan, kelas mana maksiat yang sudah kita lakukan. Ya kan, beda kan antara kita hanya melihat lawan jenis, mencekel lawan jenis, kemudian berzina dengan lawan jenis, itu kan sudah beda-beda. Ya, maka itulah nanti yang menjadikan syiddatul adab kita itu di situ. Kok kita orang orang. Wa amma kasratuhu, anapun utawi akeh adab, akeh siksa, ya fakasratuha, mongko iku akeh sayyiat. Maksudnya apa? Ini jangka waktunya kapan? Berapa tahun? Tergantung sayyiat itu banyak atau tidak. Ya, misalkan maksiatnya tidak banyak, misalkan hanya zina 1 kali. Siksanya zina sudah, waktunya ya sebentar, itu misalkan, ya, karena zina ini kan berkaitan dengan hukukullah. Ini jadi maksudnya lamanya itu tergantung kasratus sayyiat, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Wa ammakhtilafu anwa'ihi, ini yang ketiga, wa ammakhtilafu anwa'ihi, anapun utawi beda-bedane pira-pira wernane siksa, ya fabikhtilafi anwa'is sayyiati, mongko iku kelawan beda-bedane pira-pira wernane pira-pira kealanan. Jadi ini pahami ya, ini mudah kita pahami. Ini misalkan orang Islam ini kan hidup sebagai orang yang mukallaf. Ada hal yang wajib dilaksanakan, tapi ada hal yang wajib ditinggalkan. Nah, kalau sudah berbicara lamanya kita disiksa, berarti di situ kita sudah bicara banyaknya kemaksiatan yang dilakukan. Ketika kita sudah bicara syiddatul adab, siksa yang pedih, siksa yang kelas berat, berarti kita sudah bicara maksiat apa yang sudah kamu lakukan. Ya, istilahnya apa? Betapa jeleknya maksiat yang kamu lakukan. Itu yang membuat siksa ini sangat pedih. Yang ketiga, disiksa model apa? Orang Islam nantinya kok kita. Model apa orang Islam itu disiksa? Dihantam dengan palu, ataukah di mulut kita, di mulutnya dipotong ilate, atau jenisnya? Maka tergantung jenis maksiat apa yang dilakukan. Jadi ini wis clear, sudah clear. 3 ini nanti akan ada orang Islam yang melakukan maksiat, maka masuk yang mana? Kalau dia misalkan nih bahasanya, kesalahannya sedikit, hanya melihat ajnabiyah, terus kemudian ini dosa kecil, ternyata beberapa amal baiknya tidak bisa menghapus, karena amal baiknya juga menghapus dosa kecil-kecil yang lain. Tapi dia musirun bisogoir, dia terus menerus. Pokoknya anggar esok dan sore ya dia melihat ajnabiyah, fi kulli yaumin wa fi kulli waqt, fi kulli masa'in wa fi kulli sobahin wa fi kulli lailatin, terus dia mati. Ini banyak, tapi karena dosanya ini kecil, ya siddahnya, ya kekuatan siksanya ya tidak seperti orang yang berzina, tidak seperti. Terus modelnya apa? Ya misalkan anwaknya, jenis siksanya apa? Mungkin dicolek mripate. Iki mripate, iki berapa kali ya, tergantung. Nah, kan jenis siksanya, lamanya. Nah, ini dan berat tidaknya tergantung yang kita lakukan. Itu maksudnya cara mengetahuinya seperti itu. Jadi intinya apa? Siksa itu bisa kita klasifikasi menjadi 3 perbedaan di dalam
waktunya, di dalam berat dan ringannya, dan jenis siksanya. Jadi ditulis, diringkes menjadi enak. Ya. Nek kober, nek ora kober ya ora lah. Kayak wong sibuk-sibuk biasanya kan ora kober. Sudah. Ndi mau. Wa qadin kasyafa. Lan teman-teman dadi pertelo, dadi jelas. Hada apa iki ikhtilaf li arbabil qulubi, kedue pira-pira wong kang duweni pira-pira ati, ma'a syawahidil Qur'ani, sartane pira-pira dalil saking Quran, binuril imani, kelawan cahayane iman, wahua utawi ika mau wa qadin kasyafa ila akhirih, al makna iku perkara kang den karepaken biqaulihi ta'ala, kelawan pengendikane Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Wa ma rabbuka, ora ana utawi pangeran sira, ora ana iku bidzalamin, iku dat kang nganingaya lil abidi maring pira-pira kawulane. Iki nek dirujukno ya anu, nek dirujukno ya fakasratuha wa amma tilafi anwai. Iki ya nek dirujukno ya anu. Amma syiddatul adabi wa bi syiddati kutbis sayyiat ila akhirih, kalau dirujukno yang tadi ya apa wa huwa al makna biqaulihi ta'ala. Maksudnya apa? Allah itu bukan orang yang menganiaya hambanya. Wa ma rabbuka. Di sini wa ma rabbuka bidzalamil abid. Kenapa? Karena hukuman itu disesuaikan dengan mudahnya, disesuaikan syiddahnya, disesuaikan dengan anwa'nya. Paham ya? Maksudnya kenapa kembalinya wahwa al makna biqouli ta'ala, kembalinya ke situ. Jadi sudah ditempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau seseorang melakukan maksiat A, model maksiat A itu lama, mungkin mudahnya atau waktunya juga lama. Berat atau tidak lah, ini kategori kemaksiatan yang ke arah dosa besar atau tidak. Kalau ada dosa besar, sebesar mana? Maka ini yang menentukan syiddatul adab. Pakai apa menyiksanya? Pakai palu, pakai ular, pakai gigitan kalau jengking atau apa? Nah, tergantung. Ini bentuknya apa? Nah, maka disitulah kita melihat dari firman Allah, wa ma rabbuka, Allah tidak melakukan penganiayaan terhadap hamba-hambanya, karena ini sudah disesuaikan. Wa biqaulihi ta'ala, lan ing dalem lan kelawan pengendikane Allah Ta'ala, al yauma tujza kullu nafs, al yauma ing dalem iki dina, tujza den bales kullu nafsin, apa saben-saben awa-awaan dibales bima kelawan suwiji-wiji kasabat kang numprih kang nglakoni apa kullu nafsin. Iki dina kiamat. Ya, dina akhir semua orang kullu nafsin ini ya kita maksudnya akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini kan berarti Allah, makanya tadi apa? Jika kita diberi pahala iki fabi mahdil fadli. Itu kalau kita melakukan amal baik dan diberi pahala, maka itu murni anugerah Allah. Wa in yu'adzib, ketika Allah menyiksa kita, itu fabi mahdil adli. Itu murni sifat adilnya Allah. Jadi jika Allah memberi pahala, ya wa in yusib fabi mahdil fadli. Jika Allah memberi pahala kepada kita, itu murni anugerah Allah kepada kita. Tapi kalau Allah menyiksa kita, ya jika yu'adzib fabi mahdil adli, maka itu murni keadilan Allah. Karena Allah akan menyiksa bima kasabat, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan.
Padha karo kalau dalam surat ayat kursi itu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sama itu kasabat dan maktasabat, cuman karo laha itu berarti positif, ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sama, wa 'alaiha ini berarti beban yang harus dipikul sesuai yang dilakukan. Wa biqaulihi ta'ala, lan kelawan pengendikane Allah taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, wa an lan satemene kelakuan laisa iku ora ana lil insani iku tetep kedue manusa ilama kejaba apa suwiji-wiji sa'a kang nglakoni sapa insan. Jelas. Jadi istilahnya apa? Kita buang coba. Kalau murati kepenak laisa dan ila kita buang. Jadi lil insani masa'a. Jadi apa yang diperoleh seseorang tidak ada lain kecuali apa yang sudah dia kerjakan. Jadi lil insani masa'a. Ini kita dibuat adatul hasri. Tidak ada yang diperoleh seseorang kecuali apa yang dia sudah lakukan. Jadi kalau itu baik berarti kita menerima pahala. Kalau itu jelek berarti kita menerima siksa, dan itu sudah digariskan di dunia melalui syariat Islam. Ya tinggal tergantung bagaimana kita ini berusaha keras untuk memperoleh syariat Islam secara kafah, sempurna, sehingga apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari itu sempurna. Ya, makanya yaitu tadi balik pentingnya ngaji ya di situ. Bukan pentingnya jadi kiai, tapi pentingnya ngaji. Karena dengan ngaji itu kemudian bisa kita lakukan. Terutama seperti di juz 3 ya, muhlikat itu, penyakit-penyakit hati ketoke kene ya gaya, mlebu TV, mlebu koran, mlebu Facebook. Tapi ternyata hatinya ada fakhr, ada rasa bangga, ada rasa riya pamer, ada kesombongan. Dia tidak tahu bahwa inilah yang akan menghancurkan amal baik kita. Ya karena kita merasa kita belum sampai ke sana ternyata. Jadi mulai ketemu wong yang kita mau salaman, mau ngeloroi wong gede, tidak roh bahwa amal yang sudah dilakukan sehingga orang menganggap baik itu adalah bangkai yang akan dibuang jauh-jauh dari dirinya, karena itu bukan amal baik. Amal yang sudah dilakukan yang kelihatan baik semuanya sudah ditolak ketika sudah naik di langit. Baik ke 1 bahkan sampai ke 7 pun dia sudah ditolak. Nah ini kan kalau kita tidak belajar kan tidak tahu. Nah di situ menjadi penting kita. Loh, kita mau jadi apa? Jadi kiai nasib, ya, jadi sarjana sekolah. Tapi nek sugih ora perlu jadi sarjana. Ya. Nah, sekarang banyak ngaji, saiki ngaji gampang. Ya. Yang penting kan bukan itunya, tapi bagaimana kita menjadi orang yang bisa menempatkan posisi kita di mata Allah, kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita ini berjalannya takwanya betul-betul bertakwa. Nah, disitulah kita menjadi penting untuk belajar. Ya, makanya sampean ini beruntung masih muda, ya, sudah banyak belajar. Yang penting didderes, karena kita ini sering lupa. Ya. Nek gak mau deres ya kudu ngaji terus, kan eling kan. Oh eling, oh iya. Ya. Nah, di situ pentingnya kita ngaji. Jadi soalnya apa? Kenapa orang tidak memilih mondok lama di kajian kitab? Ya karena hasilnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Coba yang sudah mondok 10 tahun, saya berapa tahun di pondok, pulang, Pak Liwak nggawa mobil kan tidak. Pak Liwak pinter dari mana? Loh nek orang disambat kon ngaji ya. Tapi harus kita bahwa ketika kita berjalan pulang ada banyak ilmu yang mengawal kita. Ayo, misalkan kemudian ono wedok dosa. Kan gitu. Sithik ya astagfirullah kan. Karena kita tahu itu. Terus ketika kemudian banyak hal ini yang membedakan. Nah makanya
Nah, semakin orang sedikit mengerti itu, maka pondok yang ada kajian kitab-kitabnya semakin sepi. Karena apa? Karena disitulah mereka tidak akan menampakkan hal yang kelihatan menjanjikan secara duniawi. Itu pondok kitab. Beda dengan pondok Al-Quran, beda dengan kuliah. Orang dilihat pulang dari pondok Al-Quran, Al-Hafidh. Saiki kan udah ada gelar Al-Hafidh, Al-Hafidho. Nah, daripada wis ora sarjana kan, jadi Al-Hafidh atau nah, kaji cek lumayan, Haji Habibullah. Cek lumayan apa ora kaji, ora kiai ya Habibullah Al-Hafidh. Padahal kalau dulu orang yang hafal Quran itu Al-Hamil. Muhammad Habibullah Al-Hamil ndak wih meteng. Hamilul Quran, kalau hafidh itu hadis. Jadi di Indonesia wajar macam-macam Indonesia itu. Sekarang ada Al-Hafidh, Al-Hafidh. Ya sudah. Ben kita duwe gelar, diundang kondisi ceramah kok ora ono gelar. Itu hanya label-label itu. Ya, cuman mau kamu kuat ndak? Tidak punya label, tidak dihargai orang, kuat ndak? Kalau kuat, kalau orang yang sudah seperti saya, seperti Pak Mas Jati, wah nah aku biasa ya lho, aja wis urip dawa rek. Sing ijeh 66 ini lho. Nah, kamu bisa kuat, tapi kadang-kadang orang tuamu yang tidak kuat, ke dadi apa? But gairah iso. Ngelmu kata era cetok. Karena orang tuamu tidak tahu. Nah itu, makanya dulu sering kalau ada orang niki kula harus menghafal Quran. Untuk apa kamu menghafal Quran? Tapi tetanggaku niku sukses kok. Gaene diundang rono rene. Itu ada dulu. Malah mondoknya dipakai waktu itu orang kayen. Ya, ngene lho. Nek kayak kepengen ngapal Quran, akhirnya ngapalkan di kajen kalau tidak salah. Sampean hafalkan baik karena ini fardu kifayah, tapi niatnya jangan diundang orang. Pada masanya nanti sampean hafal Quran belum tentu di daerahmu membutuhkan orang yang hafal Quran untuk mau 7 dino, untuk 40 dino. Nah, orang di tempat saya kalau di Kudus itu di desa saya, orang hafal Quran itu jarang dipakai. Yuk khataman dogonku jarang. Biasanya orang di tempat saya kalau mau hafal Quran mendatangkan orang yambu. Kalau tidak yambu orang main. Itu saya hafal-hafal ya rada prei. Ya itu kalau niatnya diundang kan repot. Nah itu karena apa? Karena ilmu tentang adab hamalatil Quran belum dipelajari. Fitibian dia menghafalkan Al-Quran. Nah, akhirnya Al-Quran dibuat kebanggaan dan lain-lain. Ini pentingnya di situ. Tapi kembali, kamu kuat tidak belajar kitab yang tanpa label secara dohir di kehidupan bermasyarakat. Nah, kamu melihat, karena kita itu kalau melihat orang dari sisi baik itu pesimis. Misalkan kita lihat kiai, ya, saya lihat kiai saya, dia ancen kiai ya, dah aku pondok randuwe, musola randuwe, ya. Terus aku dadi apa? Masih dadi opone ini yang harus kita buang jauh-jauh. Nah, kalau orang tua ya kita beritai, ngeten lho. Ngeten. Wes pokoke pona saya tanggung sendiri. Beijing kula nggih mulai teka pondok nggih nyambut damel kira kawin, insyaallah pajeng kula. Lho sing gelem karepe sapa? Ya yang mengerti. Dan itu tidak banyak. Ya tidak banyak itu malah apik kan. Oh, yang mengerti tidak banyak berarti kan wong iko moh karo kowe moh karo sing gelem iko itu kan istimewa. Nah, ya, karena tidak banyak orang yang mau, hanya orang tertentu yang mau. Ini orang istimewa ya ora. Wa an laisa lil insani illa masa. Tah. Wa biqaulihi ta'ala lan kelawan pengendikane Allah taala wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man mongko utawi sapane wong yakmal iku nglakoni sapa man misqala dzarratin kelawan sak bobote semut kuda khairan apane kebagusane ya roh mongko mirsani sapa Allah hu ing khairan hu ing misqala dzarratin amal baik sekecil apapun kok ikhlas ayo dicatat ya misqala dzarratin khairai yarah Allah akan catat waman utawi sapane wong yakmal iku nglakoni sapa man misqala dzarratin ing sabobote semut kuda syarron apane kealanane yarah
mongko mirsani sapa Allahu ing miskola dzarratin syarron. Dadi keelekan yang sedikit. Nek cara bahasane wong Jawa sak bobote semut kuda pol cuwilik semut wite sing nek ora kacamata ora roh cara wong sepo-sepo itu pun akan tercatat. Jelek ya jelek, baik ya baik. Makanya kembalinya adalah ilama sa'a. Ya tergantung apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ila ghairi dalika, maring liyane ika-ika ayat kang tinutur. Ila ghairi dalika nek di bahasa Indonesia dan seterusnya. Ya. Mimma saking pengendikan waroda kang tumeka apa ma fil kitabi dalam kitab was sunnati lan hadis min kaunil adabi min kaunil iqabi saking anane iqab saking anane siksa wasawabi lan ganjaran ana iku jazaan iku dadi piwales alal a'mali ing atase pira-pira ngamal atau pira-pira penggawe yang kita lakukan ilama saat tadi. Nek itu baik walaupun miskola dzarratin akan dicatat karena Allah mengetahui. Kalau itu amal kejelekan walaupun sekecil apapun juga akan dicatat. Wa kullu dzalika bi adlin wa kullu dzalika utawi saben-saben mau ika-ika kalau yang dekat ya kaunil adab wasawab jazaan alal a'mal atau kalau kita ke depan ya ika-ika ikhtilaful adab iku bi adlin wa kullu dzalika utawi saben-saben ika mau ikhtilaful adab kalau yang depan bi adlin iku kelawan adile Allah. Nah, itu tadi yang atau wa in yu'adzib fa bi makhdil adli. Ketika Allah menyiksa kita maka itu adalah murni keadilan Allah. Makanya kita kembalikan ke ikhtilaful adab di dalika ini. Ladulma ora ana jinise kedoliman iku maujud, ora ana jinise penganiayaan iku maujud fihi ing dalem dalik. Titik. Wajanibul afwi utawi arae pangapurane Allah warahmati lan kawelasane Allah arjahu iku luweh menang. Mane dene di tadi mufawadun fa amruhu mufawadun li rabbi. Jadi maksudnya begini, ketika kesalahan itu bertumpu pada hukukullah, insya Allah Allah itu maha rahmah, insya Allah Allah itu maha pengampun. Makanya kalau kita lihat, sampean coba lihat di Fathul Qorib di belakang, ya ada bab hukukullah wa hukukil ibad. Kalau hukukullah itu mesti ya ta'alaku bil musamaha. Apa maksudnya? Kalau kesalahan itu berhubungan dengan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan Allah, itu insya Allah diberi kemurahan oleh Allah. Tapi kalau hukukul adami ini yang berat. Ini yang berat. Makanya kalau dalam hadis orang ngrasane iku luwih berat daripada wong zina ping salasin 30. Yaitu maksudnya apa? Bagaimana kita meminta Allah dengan taubatan nasuha yang 3 syarat kalau yang ngerasani 4 syarat. Ya ini kan sudah berbeda, ya. Makanya di sini kalau itu memang kesalahannya dengan Allah, arjahu untuk diberi rahmah dan diberi ampunan oleh Allah. Mulane di situ kan gini, walaupun kita salah, walaupun kita punya dosa-dosa kecil, angger amal baiknya banyak, itu menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kadang-kadang seperti kalau yang sering saya ceritakan adalah Imam Asyibli ketika ditanya bagaimana jenengan di akhirat atau di kuburan, alhamdulillah semua saya enak, saya menjadi orang yang nikmat. Kenapa? Karena sholatmu kah? Tidak. Jadi ketika Allah, kamu tahu enggak kamu seperti ini? Ya karena sholatku tidak, karena puasaku tidak. Terus karena apa ya Allah? Karena kamu, nah ini yang menjadi tumpuan kita adalah amal baik. Karena kamu sudah memindahkan kucing yang ada di tengah jalan itu dalam kondisi kurang baik, kedinginan, terus kamu pindahkan ke tempat yang layak. Itu yang menjadikan kamu diampuni dosa-dosamu. Ini kan subhanallah.
Maksudnya apa? Ternyata di hal tertentu kita itu bisa melakukan dengan begitu ikhlasnya. Kan tidak tahu kita, ya. Makanya orang itu kalau sering enteng ringan tangan, ringan berarti ya enak. Ya apa-apa jipo. Katanya kok ono sampah jipo ah. Angger kulina akhirnya kan orang ngerti wong lah, malah justru disinilah keikhlasan kita untuk berbuat baik. Nah itu kan tidak kita sangka bahwa amal kita, nah semakin banyak itu yang kita lakukan walaupun kelihatannya kecil, ini yang kadang-kadang bisa menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Tadi misalkan waman yamut walam yatub, nah min dambihi tadi dia belum sempat taubat, dosa yang dilakukan tapi buahnya amal baik, terutama dengan sosial kemasyarakatan, sehingga waktu di akhirat dia diampuni oleh Allah. Tadi arjahu, ya lebih dimenangkan. Ya karena kesalahannya kepada Allah, ini kembalinya ke situ. Idza qala ing dalem nalikane ngendika sinten Allah taala fima ing dalem hadis akhbaro kang critakaken anhu saking Allah sapa nabiyuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane biasa bakot hadis qudsi ya, rahmati ghadabi sabakot disi rahmati apa rahmat ingsun, apa kawelasan ingsun, disi ghadabi ing duka ingsun, ing muring-muring ingsun. Dadi sing ndok ngarep iki rahmatku, welas asihku, ora sifat dukaku. Wa qala ta'ala wa intaku hasanatun yudhaifha wa intakulan lamun wujud hasanatun apa kebagusan yudhaif mongko nikel-nikelake sapa Allah ha ing hasanat wa yu'ti lan nekaaken sapa Allah min ladunhu saking ngarsane Allah ajron ing ganjaran aziman kang gedhe, ajron ing ganjaran aziman kang gedhe. Jadi maksudnya apa? Angger mate tadi nek ada wujud kebaikan. Nah, kebaikan ini kan akan bertingkat-tingkat kekuatan ikhlasnya. Dan di sini loh kita ini perlu berlatih menjadi orang yang ringan tangan untuk melakukan kebaikan. Jadi di mana kita sudah mulai terbiasa, disitulah tingkat keikhlasan kita menjadi terlatih. Lainnya dalam bab riya kan begitu. Orang-orang pamer itu terus piye? Ya bisa jeribatin kata Imam Ghazali. Ya suka anggar sekulino. Ya, misalkan orang ini tidak pernah jamaah, tiba-tiba kemudian diajak jamaah. Ini kan ketoknya berat, ngetangeti wong, sesok nek ora lunga jamaah merasa wah ngono dirasani penduduk anyar ora jamaah. Tapi ketika sudah kulino, sudah terbiasa, maghrib ya langsung jamaah. Maghrib orang sing biai rasa sudah hilang semuanya. Disitulah kemudian tingkat keikhlasan semakin diperhitungkan di dalam diri kita. Nah, di situ kita akan menjadi orang yang tidak riak lagi karena kita sudah terbiasa. Wah, ngamal ya ngono. Ngamal 2000 saya mikir, kok nek pamer dak ora entuk ganjaran. Oh ya ancen medhit selawase, abadal abadi. Wong 2000 jadi nek pamer piye? Ya ra sida pokoke. Pamer ora boh pokoke. Terus suwe-suwe dia akan terbiasa. Seperti orang kalau rajin memasukkan amal ke dalam kotak hari Jumat itu kan pokoknya memasukkan. Enggak Jumat ya gawa ana apa 5.000 gawa, 2.000 gawa. 1.000 ketok ora kanggo cekeli dilebokno. Itu kan tanpa beban. Ya. Ya apalagi tidak terlihat mesti dicekeli ngene padahal pati murah. Sik ngene ben sik ndok ngono-ngono. Lho, hatta tak lama sehingga hatta la tak lama sehingga tidak weruh simaluka apa tangan kiwa sira. Mulane tak tutupi tangan kiwane ra roh, tak coba ketemu tak lebokno. Pira wong pati murah. Pati murah sik ngono. Faidan hadhil umurul kulliyatu. Faidan. Mongko faidan ini dari depan. Faidan
mongko nalikane iki mau hadhil umurul kulliyatu bayute dawuhe Allah kabeh faidan mongko nalikane ika hadhil umur al-kulliyah min irtibati darajati wa darakati bil hasanat wa sayyiat. Ika mau kullu dzalika bi adlin la dzulma fihi ila akhirih. Hadhil umuru utawi iki pira-pira perkara al-kulliyatu kang bangsa globale min irtibati darajati. Saking persambungane pira-pira derajat wa darakati lan pira-pira tingkat bil hasanati kelawan pira-pira kebagusan wasayyiati lan pira-pira kealanan maklumatun iku ingkang maklum iku ingkang diketahui biqawati isar'i kelawan pira-pira dalil kang mesti saking syarak wa nuril ma'rifati lan cahayane makrifat. Maksudnya apa? Secara global di urusan yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dosa, ya dosanya semene dalam waktu sekian, itu yang berkaitan dengan hasanat dan sayyiat itu sudah maklum karena sudah diterangkan oleh syara. Fa ammat tafsilu sumakola fa ammat tafsilu fala yu'rafu illa dzannan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.